Picture yourself learning in a country where history, culture, and innovation intertwine. Make a move to the United Kingdom. Home to 4 of the top 10 universities in the world, the UK offers an unparalleled educational experience. The UK is also a gateway to exciting job opportunities, with many graduates going on to work for top global companies. And it's not just about the books. With a diverse student population from over 200 different countries, you'll be part of a vibrant community. But we understand, studying abroad is a big decision. It's exciting, but it can also be daunting. That's where AECC comes in. We're here to guide you through every step of your journey. From choosing the right course and university, to visa processing and pre-departure guidance, we offer end-to-end services, all for free. So, are you ready to take the leap? Get in touch with the ECC today, and let's make your UK study dream a reality. Fill out the contact form on our website today. Picture yourself learning in a country where history, culture, and innovation intertwine. Make a move to the United Kingdom. Home to 4 of the top 10 universities in the world, the UK offers an unparalleled educational experience. The UK is also a gateway to exciting job opportunities, with many graduates going on to work for top global companies. And it's not just about the books. With a diverse student population from over 200 different countries, you'll be part of a vibrant community. But we understand, studying abroad is a big decision. It's exciting, but it can also be daunting. That's where AECC comes in. We're here to guide you through every step of your journey. From choosing the right course and university, to visa processing and pre-departure guidance, we offer end-to-end services, all for free. So, are you ready to take the leap? Get in touch with the AECC today, and let's make your UK study dream a reality. Fill out the contact form on our website today. Oke, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih sekali sudah join sesi kali ini antara AECC Indonesia dengan University of Lincoln. Perkenalkan, saya dengan Dekna, student counselor dari AECC. Jadi kali ini kita akan mulai sesinya dengan presentasi dari Mbak Keke. Sudah ada Mbak Keke dari perwakilan University of Lincoln. Kemudian setelah presentasi nanti kita akan ada sesi Q&A. Jadi jika kalian sudah ada pertanyaan nih dari sekarang mungkin atau nanti waktu ketika sesi, jadi bisa langsung tulis di chat box saja di bagian Q&A untuk pertanyaannya. Jadi nanti kita bisa jawab mungkin setelah sesi presentasi. Oke, silakan dimulai Mbak Keke. Terima kasih Dekna, selamat malam ya semuanya. Perkenalkan saya dengan KK Milsom, saya Regional Manager dari Southeast Asia untuk University of Lincoln. Kebetulan saya base-nya di UK, jadi sekarang ini masih siang. Nah, ini saya coba share untuk presentasi kita, hopefully akan Yes. muncul di layar kalian ya. Dekna tolong kasih tahu ya kalau nggak muncul. Oke. Oke, hopefully Oke, sudah ada ya? sudah. Siap. Mm-mm. Jadi Sudah saya full hari ini screen mau sih. memperkenalkan University of Lincoln, terus juga kampusnya di mana, kotanya kayak apa, terus beasiswa-beasiswa apa saja yang kita tawarkan dan lain sebagainya. Yes. Mungkin banyak yang masih belum familiar dengan, Lincoln sendiri ya. Lincoln sendiri ada di kota yang memang namanya Lincoln, dan kalau bisa saya tunjukin, kotanya seperti apa sih.
Oke, itu hopefully ngasih gambaran sedikit tentang kotanya Lincoln kayak apa dan sekarang untuk kotanya ada di mana. Mungkin banyak juga student yang mungkin belum familiar atau mungkin ada yang sudah pernah ke UK. Kita posisinya ada di kota yang namanya Lincoln dan Lincoln itu ada di daerah yang namanya East Midlands. Midlands berarti kita in the middle, di tengah-tengah. Dan kita di tengah-tengahnya Inggris, posisinya nggak terlalu jauh dari kota-kota lain seperti misalnya Sheffield ataupun Nottingham. Nah, kalau kita bicara kota besar yang ada bandara internasionalnya, yang paling dekat dengan kita ada London, Birmingham, sama Manchester. Jadi biasanya untuk murid-murid dari Indonesia, kalau mau traveling ke UK, unfortunately saat ini lagi nggak ada penerbangan direct menuju UK ya. Jadi kalau dari Indonesia bisa pilih dari berbagai macam airline, tapi biasanya memang transit terlebih dahulu sebelum nyampe ke UK. Mau landing di London Heathrow bisa, Birmingham Airport bisa, Manchester International Airport juga bisa. Rata-rata adalah 2 jam perjalanan menuju ke Lincoln. Kalau misalkan kalian traveling dari London Heathrow, terus kemudian menuju ke Lincoln, biasanya kalian naik kereta bisa direct dari London Heathrow, kemudian kalian, naik keretanya ke pusat kotanya London, kemudian dari London kalian naik kereta ke Lincoln biasanya 2 jam perjalanan, naik kereta. Kalau dari Manchester sama Birmingham biasanya 2 jam perjalanan, tapi biasanya menggunakan bus ataupun menggunakan mobil. Jadi karena kita lokasinya di tengah-tengah, sebenarnya sangat strategis. Inggris itu kan negaranya kecil ya, nggak gede-gede banget. Artinya kalau kalian mau kemana mana bukannya naik pesawat, tapi biasanya dengan menggunakan kereta. Dan kereta nih aksesnya ke seluruh UK sangat gampang. Jadi kalau kita posisinya di tengah-tengah, kamu mau jalan-jalan weekend kemana, dari Lincoln itu gampang. Paling mentok-mentoknya 3 sampai dengan 4 jam perjalanan. Kalau saya pribadi, dulu saya pernah tinggal di Birmingham, saya dulu pernah tinggal di London, sekarang saya tinggal di Lincoln. Karena saya tinggalnya di Lincoln, posisinya di tengah-tengah, kalau saya mau weekend ke London, tinggal naik kereta 2 jam nyampe. Dan stasiun keretanya deket banget sama kampus kita. Kalau misalkan saya mau jalan-jalan ke arah utara, mau ke Leeds, mau ke Liverpool, dan segala macam, palingan juga sekitar 2 jam perjalanan. Jadi pada dasarnya enak di tengah-tengah, kalian mau weekend kemana, sangat strategis dan sangat mudah. Nah, dari segi kotanya sendiri mungkin tadi udah sempat lihat di video ya, kotanya masih berasa banget Inggrisnya. It's very historical, kotanya udah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan di tengah-tengah kota kita itu ada namanya Lincoln Cathedral. Ini adalah katedral yang usianya, kurang lebih 1000 tahunan, dan ini lokasinya juga cukup unik dan dijadikan beberapa lokasi syuting film kayak misalkan ada The Vinci Code, kemudian juga baru-baru ini ada film namanya Napoleon. Nah, Lincoln Cathedral ini cukup unik dan spesial buat kita karena ini adalah lokasi dari graduation ceremony-nya untuk murid-murid dari University of Lincoln. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian lulusan dari University of Lincoln, bukannya graduation di gedung aja gitu ya, tapi bisa ngerasain graduation di dalamnya Lincoln Cathedral. So it's a very unique experience for our students. Kotanya sendiri, seperti yang kalian bisa lihat hopefully di layar kalian ya, memang masih berasa banget Inggrisnya, arsitekturnya masih sangat amat tradisional, tapi kampusnya sebenarnya sangat modern. Karena kita sendiri adalah kampus yang tergolong masih cukup muda, usianya masih di bawah 50 tahun. Kalau ngomongin kotanya sendiri, kita termasuk salah satu kota yang cukup affordable di UK. Bahkan menurut NatWest Student Living Index tahun 2023, survei menurut mereka bilang kita adalah kota paling affordable di UK peringkat nomor 3. Jadi dari segi biaya hidup, tinggal di Lincoln nggak akan semahal tinggal di kota-kota besar. Untuk kampusnya sendiri, kita sangat strategis karena kita persis ada di pusat kota. Inilah salah satu alasan yang bisa bikin kita lebih murah untuk bisa tinggal dan hidup di Lincoln, karena kampusnya ada di pusat kota, sehingga kalau kalian mau kemana-mana, sebenarnya cukup jalan kaki, tidak perlu punya mobil, tidak perlu bayar parkir, tidak perlu naik bus, kereta, dan segala macam, sehingga kalian bisa lebih menghemat biaya hidup. Nah, mungkin, sebagai bayangan aja kali ya, kalau dibandingkan mungkin sama kampus-kampus di Indonesia di mana ada satu gedung, atau di daerah yang, sebenarnya satu area, kampusnya di situ semua, gedung-gedungnya, fakultasnya. Kalau di kita sedikit berbeda, biasanya fakultasnya mencar-mencar, tergantung daripada jurusan kalian. Jadi hopefully kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing, ini adalah, kota Lincoln. Dan yang warnanya sedikit hijau ke biru-biruan ini adalah nama-nama gedung kita atau fakultas kita, dan yang warna pink adalah nama-nama daripada akomodasi yang kita milikin. Jadi, untuk students tergantung daripada program yang kalian ambil. Kalau kalian ngambil business school, biasanya posisinya yang di sebelah kanan layar kalian. Kebanyakan waktu kalian dihabiskan di gedung yang namanya David Chiddick Building.
Tapi kalau kalian ngambil medical school, medical sciences, farmasi, dan lain sebagainya, kemungkinan besar waktu kalian banyak dihabiskan posisinya yang di tengah-tengah, atau kalau kalian ngambil bukan bisnis, sorry. Kalau kalian ngambil life sciences, biologi, terus juga animal behavior science, itu biasanya posisinya yang di sebelah kiri. Tapi pada dasarnya, kalau kalian mau kemana-mana, yang ada di layar kalian ini dari ujung ke ujung yang satunya lagi, biasanya jalan kakinya sekitar 30 menit. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, dan kalian bisa jalan kemana-mana, jadi cukup gampang. Terus juga untuk akomodasinya biasanya menyesuaikan tergantung kalian banyakan ngabisin waktunya di gedung yang mana atau kampus yang mana. Karena untuk akomodasi yang kalian bisa lihat di layar kalian itu adalah yang kita milikin. Jadi ini kita sebutnya adalah University Managed Accommodation. Pilihannya ada 6 dan modelnya seperti apa, terus juga tipe kamarnya nanti saya bisa tunjukkan. Tapi ini adalah akomodasi-akomodasi milik daripada University of Lincoln. Di luar daripada akomodasi-akomodasi ini, masih ada yang kita sebut private accommodation, yaitu bentuknya bisa apartemen, bisa rumah, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk accommodation saya udah ada di layar saya sekarang. Ini adalah pilihan akomodasi yang kita milikin. Biasanya student penting banget nih, pengen tahu seperti apa sih akomodasinya, tipenya kayak apa, dan segala macam. Kalau di kita, akomodasi yang kita milikin biasanya berbentuk apartments. Jadi kalian punya kamar sendiri, kalian punya kamar mandi sendiri. Ini istilahnya adalah ensuite, INSUITE. Jadi kalau kalian mulai lihat-lihat di booking.com atau Agoda dan segala macam, kalian bisa lihat ada kata-kata ensuite, itu artinya kamar dengan kamar mandi dalam atau kamar mandi sendiri. Dan rata-rata tipe apartemen kita seperti itu. Jadi kalian punya kamar mandi, kamar sendiri, tetapi biasanya dapurnya adalah sharing atau kitchennya kalian sharing dengan student-student yang lain. Kecuali kalian pilihnya adalah studio apartments, di mana semua fasilitasnya kalian tidak sharing, kalian milikin sendiri. Dan kalau kalian lihat dari segi harganya ya, Lincoln Courts yang paling murah kisarannya dari sekitar 99 pound per week. Wow, Kemudian murah banget ya, ya. Sorry aku potong masih sedikit. nggak apa-apa, masih Agak lebih murah stun. ya dibandingkan kota-kota lain kayaknya ya. Iya, aku agak stun sedikit lihat harga akomodasi karena startnya 99 aja pounds dan paling mahal juga 186 ya, Mbak. Betul. Jadi kalau memang kita ngebandingin ya pastilah kalau dibandingin sama London pasti beda jauh lah. Soalnya London, karena kadang-kadang gini, Yes. kalau orang Indo kepikirannya kalau UK taunya London ya. Padahal London tuh sebenarnya Ya. mahal banget dibandingkan kota-kota lainnya yang ada di UK. Dan image London sebenarnya sangat berbeda dengan the rest of the country. Jadi Mhm. kalau misalkan kalian ekspektasinya London, itu memang biaya hidupnya salah satu yang paling mahal di dunia. Tapi kalau kalian keluar dari London, biaya hidupnya bisa lebih terjangkau. Bahkan termasuk di Lincoln yang tadi saya bilang, kita adalah third most affordable university city. Dibandingkan kota-kota yang di dekat kita juga, kita masih termasuk cukup murah. Sehingga masih bisa dapetin akomodasi yang kisarannya masih dapat 100 pound gitu per minggunya. Kalau di UK rata-rata akomodasi hitungannya per minggu. Kenapa? Karena kalian kontraknya nggak full 1 tahun kadang-kadang. Karena kan ada masanya kalian libur dan segala macam, jadi Yes. bisa jadi kalian mau pindahan, keluar, dan segala macam. Jadi dari Dan segi akomodasi, inilah yang kita tawarkan. Kelebihannya apa kalau pilih university accommodation secara umum ya? Kalau kalian tinggal di akomodasi buat students, kalau di tempat kita kelebihannya yang pertama, utilities udah termasuk, listrik udah termasuk, wifi udah termasuk, asuransi udah termasuk, terus juga yang paling baru adalah akses gym. Nah, kebetulan saya pribadi, saya bayar gym sekitar 17 pound per bulannya. Sementara kalau students tinggal di akomodasi kita, itu sekarang udah termasuk semua. Jadi udah included. Which is lumayan dong penghematannya 17 pound per bulan, gitu. Nah, lumayan banget sih. akomodasi iya, makanya. Nah, untuk akomodasi ini, yang enaknya juga adalah kalau kalian pilih dari university accommodation, ketika kalian apply ke tempat kita, kalau udah diterima, kalian kan dapat offer letter nih. Kalau udah dapat offer letter, biasanya kita juga akan invite kalian untuk book accommodation. Akomodasi kita, kalian nggak perlu bayar apa-apa sampai kalian udah nyampe di UK. Jadi, saat ini ada kemungkinan besar kalau kalian ke kampus lainnya atau di kota-kota lain, ada kesulitan untuk mendapatkan akomodasi. Tapi kalau di kita enggak. Dan kita biasanya selalu guarantee accommodation buat students. Mau itu S1, mau itu S2. Kalau kalian booking akomodasi dengan kita, tinggal pilih sesuai dengan yang budget kalian ya, sama kalian maunya yang mana. Kalau misalkan kalian belum mau bayar, nggak apa-apa.
kalau kalian masuk di bulan September misalnya, karena kan kita start kuliahnya biasanya di September. Ya. Kalian start di September, kalian nggak perlu bayar apa-apa sampai kalian udah nyampe di UK untuk akomodasinya. Dan nanti kalau kalian udah nyampe di UK, akomodasinya pembayarannya bisa pilih antara 2 macam, mau langsung dibayar Hmm, full selama 1 mhm. tahun bisa, atau mau dicicil 3 kali, jadi dibagi 3, pembayarannya juga bisa. Jadi sebenarnya cukup fleksibel. Nah, itu sih kurang Yes. lebih untuk akomodasinya. Terus Oke. juga biasanya student suka nanya, "Ah, Lincoln tuh di mana sih? Kayak apa sih?" Dan segala macam. Kan kita bukan kota yang gede banget nih. Terus ada kehidupannya nggak? Nah, biasanya itu suka jadi pertanyaan. Karena Bener, kadang-kadang bener. sih UK itu kan orang taunya London. Orang pasti mikirnya, Betul. "Oh, UK itu identik dengan London." Tapi seperti yang tadi saya bilang, di luar daripada London, it's quite different. Dan memang Nah, tergantung kotanya masing-masing. Kalau kita, kebetulan kita adalah student city. Jadi kota kita itu hidup karena memang banyak mahasiswanya. Jadi seperti apa sih gambaran kotanya? Ini ada beberapa video, mungkin saya nggak putar semuanya ya, tapi saya mau sekedar tunjukin salah satu video kita. Kayak apa sih Lincoln, kenapa pilihan yang cocok buat students kalau lagi belajar ya? Terus juga biasanya kalau, yang perlu kita jelasin di sini nih untuk students ya, mungkin beda antara budaya di Indo sama budaya di luar negeri atau mungkin kayak di UK. Mungkin kalau di Indo budayanya nge-mall ya, dari pagi sampai malam kan mall buka terus. Nah, mungkin kalian akan betul. ngerasain kalau di negara-negara seperti di Inggris, mall tuh nggak seperti itu, di mana bukanya sampai malam dan segala macam. Jadi hiburannya apa ya, seperti kalian lihat tadi di video ya, jadi memang hiburannya tidak berpusat kepada mall aja. Jadi banyak kegiatan outdoor ataupun kegiatan-kegiatan lain. Orang suka nongkrong di kafe, apalagi kalau lagi musim panas ya, karena kalau sekarang ini lagi summer, gelapnya bisa jam 10 malam atau jam setengah 10 malam lah. Jadi orang suka outdoors, duduk hangout, nongkrong dan segala macam. Terus ini saya putar video satu lagi deh. Seperti apa kampusnya, terus hiburannya apa aja dan segala macam. Kayaknya videonya kurang lebih mirip ya. Nah, itu sih kurang lebih gambarannya. Jadi sebenarnya sih kalau saya boleh bilang, kotanya sendiri cukup unik karena memang walaupun kampusnya modern, tapi kotanya very historical, very traditional. Terus juga banyak site-site yang memang gedung-gedung tua dan segala macam. Dan emang cukup cantik sih kotanya. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, kotanya relatif aman. Saya pribadi sebagai perempuan, jalan kaki malam hari di kota Lincoln ngerasa pede-pede aja nggak masalah. Dan kita juga kan kampusnya di pusat kota, akomodasinya juga nggak jauh-jauh. Artinya kalau misalkan kalian ada habis kegiatan malam atau misalkan kalian di library sampai malam, terus mau jalan kaki balik ke akomodasi, itu pun deket. Dan kalau saya boleh bilang sih, pede lah sebagai cewek misalnya kalian mau jalan kaki malam hari dan segala macam, relatif aman kok kotanya. Bukan berarti nggak ada kejahatan, pasti ada lah di mana-mana. Cuman kalau berdasarkan pengalaman pribadi, kotanya saya rasa memang relatif cukup aman. Oke, next-nya sendiri mungkin yang saya mau highlight di sini, mungkin lebih banyak video kali ya, biar lebih menarik. Terus kalau misalkan kalian mau ngedapetin presentasi ini, silahkan nanti bisa minta sama timnya AACC, nanti akan dikirim ke email kalian. Nah, yang tadi saya sempat bilang, yang unik dari kita adalah graduation-nya. Jadi lokasi graduation-nya itu bukan cuma di gedung biasa, tapi di gedung yang bersejarah, yaitu di Lincoln City. Oke, jadi hopefully ini ngasih gambaran, lebih detail kali ya mengenai kota Lincoln. Terus juga yang penting di sini yang saya mau bahas kurang lebih adalah seperti misalkan kayak budgeting, terus biaya hidupnya di Inggris dan segala macam. Nah, sekali lagi mungkin kalau untuk orang-orang Indonesia nggak terlalu familiar dengan UK secara umum, taunya London.
London juga kan seperti yang tadi saya bilang sangat amat mahal. Tapi di luar daripada London bisa lebih murah. Nah, kalau di Lincoln sendiri, seperti yang tadi saya sempat sebut, kita adalah third most affordable university city in the UK. Kalau berdasarkan katanya British Council, biaya hidup di UK itu kisarannya dari sekitar 900 pound per bulan ke atas. Jadi 900-an ke atas, dan untuk Lincoln sendiri sih masih dapat ya. Cuman semuanya balik lagi ke gaya hidup kalian masing-masing. Kalau emang sering makan keluar ya pasti udah lebih mahal lah dan segala macam. Cuman kalau di UK itu belanja kebutuhan sehari-hari biasanya jatuhnya lebih murah dibandingkan kalian keluar makan. Dan biasanya student bisa lebih ngemat kalau kalian rajin-rajin masak. Dan itu memang kalau belanja sehari-hari ya, kayak yang namanya Hmm. susu, keju, mentega, butter, apalagi ya, bahan-bahan pokok, itu kalau belanja di supermarket sebenarnya cukup murah gitu. Nah, ini kita kasih gambaran sedikit seperti apa sih biaya-biaya dan segala macam. Cuman memang semuanya balik lagi ke gaya hidup masing-masing. Dan sebagaimana panduan daripada British Council, untuk biaya hidup 900-an pound per bulan untuk di Lincoln juga masih bisa dapat kok. Gitu. Nah, yang bisa bikin Lincoln lebih murah juga adalah tadi itu soal transportasi. Kalian sebenarnya nggak perlu punya mobil kalau kalian tinggal di Lincoln. Kemana-mana gampang banget, tinggal jalan kaki, atau misalkan kalian beli sepeda dan segala macam. Dan kalau di UK sendiri, akses kemana-mana gampang karena biasanya orang naik kereta. Dan stasiun keretanya itu tinggal 5 sampai dengan 10 menit jalan kaki dari kampus kita. Salah satu kelebihannya kalau kalian consider kuliah di UK secara umum, UK itu universitas-universitas rata-rata banyak kasih support ke students. Support itu banyak banget bentuknya. Dari support secara akademik sama support secara non-akademik. Support secara akademik kayak misalkan kalian sebagai international students, kalian butuh informasi atau butuh help atau bantuan kayak misalkan bikin esai atau presentasi dalam bahasa Inggris, kita punya klinik-klinik atau workshop yang rutin, biasanya hampir setiap bulan ada selalu ya, untuk students-students yang international students. Jadi kalau kalian ngerasa, aku butuh support nih untuk bantuan esaiku kayaknya masih kurang bagus deh, kalian bisa datangin klinik atau kalian bisa datangin workshop-workshops yang kita tawarin. Terus misalkan kalian butuh bantuan untuk presentasi nih dalam bahasa Inggris, aku masih kurang pede. Jadi biasanya ada tim kita yang bisa ngebantuin students untuk persiapan presentasi dan lain sebagainya. Di luar daripada yang bersifat akademik, kita juga punya support-support yang lainnya. Seperti misalkan dari Lincoln Students Union ini. Mereka bisa ngasih support untuk kayak misalkan kegiatan-kegiatan apa sih di luar daripada kampus yang aku bisa join. Jadi kita ada lebih dari 150 clubs and societies. Jadi kalau kalian termasuk orang yang cukup aktif, kalian suka berbagai macam sport, kita ada klub untuk badminton, untuk cricket, untuk segala macam lah pokoknya. Kalau untuk societiesnya sendiri juga itu macam-macam. Nah, kebetulan karena komunitas orang Indonesia di Lincoln belum banyak, kita belum punya PPI kita sendiri, tapi kita memang punya komunitas orang-orang Indonesianya. Jadi kalau kalian cari link anak-anak Indo yang ada di sini, di mana ya? Aku bisa nggak kenalan dengan mereka? Bisa, nanti aku bisa kenalkan. Jadi untuk kita sendiri, di kampus ada lebih dari 150 different kinds of clubs and societies, dari sport sampai yang non-sport. Silahkan kalau kalian mau gabung. Biasanya ketika kalian masuk di bulan September atau Januari, suka ada yang namanya orientasi atau welcome week. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus banget untuk kalian bisa kenalan dengan student-student yang lain dan tahu support system di sini tuh ada apa aja. Terus juga kalau kalian tertarik mau join sports clubs atau societies clubs, kalian biasanya bisa kenalan dengan mereka pas welcome week ini. Gitu. Kayaknya dari tadi ngomongnya banyak banget ya. Ada yang mau ditanya nggak terlebih dahulu? Ini pertanyaan nanti nyambung sama presentasi sih, soal entry requirement sama scholarship juga, Mbak. Oke, siap. Kalau gitu aku lanjutin dikit ya. Yes. Terus yang biasanya student juga suka tanyain kalau misalkan aku sebagai student di UK, boleh nggak sih saya kerja? Boleh. Jadi di UK itu kalian diperbolehkan untuk kuliah sambil kerja. Bahkan setelah kalian lulus kuliah pun, kalian masih punya kesempatan untuk bisa tinggal lagi di sini selama 2 tahun. Nah, kalau misalkan di UK itu kelebihannya ya, S1 itu biasanya kuliahnya Bachelor with Honors, durasinya cuma 3 tahun. Saya dulu pernah tinggal di Aussie, jadi saya udah ngerasain sendiri perbandingannya UK sama Aussie itu kayak gimana. Kalau Aussie, gelar bachelor itu biasanya 3 tahun. Tapi kalau di UK, Bachelor with Honors itu dalam waktu 3 tahun juga. Sementara kalau kalian mau dapetin Bachelor with Honors di Australia misalnya, kenapa saya contohnya Australia? Karena mungkin anak-anak Indo lebih familiar dengan Aussie ya.
Kalau di UK itu Bachelor with Honors dalam waktu 3 tahun, kalau di Aussie, Bachelor with Honors itu biasanya 4 tahun. Dan kalau kalian ngomongin Masters, lanjutin ke Masters, Masters di UK itu rata-rata adalah 1 tahun, kalau misalkan di negara lain bisa jadi Masters adalah 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau di UK itu dalam waktu 4 tahun kalian bisa dapat gelar Bachelor, kalian juga bisa langsung dapat gelar Masters juga. Jadi durasi belajar di UK biasanya jauh lebih singkat, lebih padat. Sehingga kalian bisa lulus dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian juga kan artinya kalian bisa lebih menghemat biaya kalau kalian kuliahnya di UK. Gitu. Jadi balik lagi ke kerja nih. Setelah kalian lulus, ada yang namanya Graduate Working Visa, kesempatan buat kalian bisa tinggal lagi di UK untuk bekerja. Kalau seandainya kalian lulus terus belum mendapatkan kerja, nggak apa-apa, kalian masih bisa stay di sana. Biasanya waktu yang dikasih adalah kurang lebih 2 tahun. Mau itu lulusan S1, mau itu lulusan S2. Jadi kalian bisa bayangin, kalian cuma ngambil master 1 tahun di UK, setelah lulus 1 tahun dikasih kesempatan sama pemerintahnya untuk tinggal di UK selama 2 tahun minimum. Gitu. Oke. Nah, untuk jobs-jobs kalau misalkan kita bicaranya sambil kuliah ya. Jadi ada namanya part-time jobs, kerja paruh waktu, kerja sambil kuliah. Bisa nggak? Bisa. Waktunya cukup nggak? Cukup kok, karena biasanya jadwal kuliah tidak terlalu padat, walaupun tetap ada tugas dan segala macam, tapi tuntutan untuk kalian di kelas nggak sebanyak mungkin kalau kayak di Indonesia. Jadi waktu untuk bekerja part-time ada dan diperbolehkan biasanya maksimum adalah 20 jam per minggu. Kalau kalian mau cari jobs, datengin aja Student Support Services kita. Kantornya mereka itu posisinya ada di lantai dasar di library. Jadi kalian bisa datengin mereka, kalian bisa bilang, aku lagi butuh bantuan nih untuk bikin CV, atau aku lagi cari job nih, cari job setelah lulus, atau mungkin cari job part-time. Mereka semua yang akan ngebantuin. Jadi di kita itu, kita punya akses atau database yang isinya semua jobs untuk students, baik itu jobs part-time maupun jobs setelah lulus. Nah, kebetulan saya sendiri bukan student, jadi saya nggak punya akses ke website ini. Jadi ini memang adalah eksklusif akses untuk students. Kalau kalian nyari job setelah lulus, ini jobs database ini bukan cuma untuk di LinkedIn aja, tapi di seluruh UK biasanya. Terus juga kalau kalian nyari kerja part-time, nah database kita juga ada. Jadi untuk kerja part-time ada 2 macam. Kerja part-time yang kita bilangnya off campus, ada kerja part-time yang istilahnya adalah on campus. Jadi kalau off campus itu kerja part-time yang di luar daripada kampus, kerjanya misalnya kayak di cafe, di restoran, di hotels, di library, di toko baju, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian belum punya work experience, ya mungkin agak susah aja sih untuk awal-awalnya cari kerja part-time. Tapi ya jangan putus asa karena memang selalu butuh usaha atau effort. Kalau kalian mau cari job yang paling gampang untuk ngedapetinnya, salah satunya adalah on-campus jobs atau bekerja untuk universitasnya sendiri. Ada berbagai macam job yang ditawarkan, tergantung kalian minatnya apa atau background-nya apa. Karena kadang-kadang ada student kita yang memang sekarang lagi ngambil biologi, terus dia mau jadi research assistant, itu ada kerja part-time-nya kok. Atau dia anak media production, dia suka bikin konten dan segala macam. Kebetulan kita butuh editor, nah yang untuk bikin video-video konten, untuk ngedit videonya dan segala macam. Biasanya itu ada lowongan yang khusus buat students, jadi itu bisa diambil. Dan yang saya paling suka di sini adalah jobs namanya International Student Ambassadors. Jadi ini adalah jobs-jobs untuk student kita yang lagi aktif belajar sebagai mahasiswa. Kalau misalkan lagi ada presentasi kayak gini, instead of saya yang ngomong, biasanya ada murid juga yang bantu untuk ngejelasin ke student-students yang mau datang ke kita. Jadi mereka namanya adalah International Student Ambassadors. Mereka adalah wakil-wakil kita, mereka adalah spokespersons-nya university ini gitu. Jadi mereka setiap kali ada kesempatan untuk ngomong sama students, itu mereka biasanya dibayar. Dan biasanya minimum salary di UK itu sekarang kurang lebih ya, sekitar 11 pound per jam. Jadi cukup oke ya gajinya. Terus juga International Student Ambassadors ini biasanya yang suka bikin-bikin konten nih. Jadi kalau kalian buka Instagram kita, kalian lihat ada student lagi vlogging dan segala macam. Nah, itu biasanya student ambassadors nih, dan mereka biasanya untuk bikin video-video kayak gitu, mereka juga dibayar. Jadi kalau kalian adalah tipe-tipenya yang suka bikin konten, Instagram kalian suka macam-macam lah isinya dan segala macam, kalian bisa consider untuk menjadi International Student Ambassadors ketika kalian udah jadi pelajar di tempat kita. Gitu.
Udah sih palingan untuk kurang lebih kampusnya, suasana environment-nya dan segala macam. Nah, ini Hmm. saya mungkin lebih masuk ke universitasnya ya, kayak apa sih dan segala macam, terus ngomongin ranking lah dan Ya. info-info lainnya yang mungkin kurang lebih akan sama sih dengan kebanyakan presentasi Hmm. uni yang lain. Tapi Nah, kalau mau dijelasin nggak apa-apa, saya bisa bantu jelasin di sini. hmm. Jadi seperti yang tadi saya sempat sebutkan, University of Hmm. Lincoln kita bukan universitas yang udah beratus-ratus tahun umurnya. Kita usianya masih tergolong relatif muda, masih di bawah 50 tahun. Tapi kita udah termasuk top 150 in the world, Times Higher Education yang University Rankings. Terus juga kalau di UK, biasanya student-student di sini kalau ngeliat ranking, kita ngeliatnya adalah Guardian University Guide. Kenapa? Karena Guardian University Guide ini kasih ranking yang biasanya lebih applicable untuk students. Jadi ini berdasarkan seperti misalnya experience student itu di kampus seperti apa sih? Mereka enjoy atau enggak? Do they have a good experience on campus or not? Terus juga nanti setelah lulus dapat kerjanya gampang nggak sih kalau lulusan dari universitas ini dan segala macam. Jadi biasanya Guardian University Guide ini lebih relevan untuk students. Jadi bukan yang ranking yang berdasarkan research dan segala macam, tapi ranking yang berdasarkan pengalaman student kuliah di tempat tersebut. Dan untuk ranking kita, saya rasa cukup baik ya, top 45 in the UK dari 122 universitas yang ada di UK. Gitu. Terus apa lagi ya? Untuk program-program yang kita tawarkan. Jadi sebagai Hmm. universitas, kita memang memiliki lebih dari 400 program di level S1 maupun di level S2. Seperti yang tadi saya Hmm. bilang, rata-rata S1 kita itu 3 tahun. Untuk program S2 kita rata-rata adalah 1 tahun. Dan setelah lulus, kamu masih bisa dapat kesempatan untuk bisa stay lagi di sini, biasanya untuk kerja 2 tahun. Gitu. Untuk biaya kita tidak terlalu mahal. Ini saya lewatin ya. Here's all the Oh ya, saya lupa sebutin di sini. Untuk biaya uang kuliahnya, harusnya ada tadi di presentasinya tapi nggak muncul. Sebutin aja ya. Untuk S1, kita kisarannya itu Hmm. sekitar 15.900 sampai dengan Wow. 17.200 pound. Hmm. Jadi kalau dibandingkan sama mungkin Universitas Russell Group ya, tuition fee-nya mereka Ya, pasti jauh. Untuk level S2, kita kisarannya di 16.400 sampai dengan 18.100. Ini saya coba stop dulu sharingnya biar bisa kelihatan mukanya ya. Dari tadi kelihatan nggak sih mukanya nggak ya? kelihatan kok. Oh, kelihatan. Oh iya, iya, iya. Kirain ngomong sendiri. Nah, Jadi untuk tuition fee kita range-nya kurang lebih seperti itu. Dan yang saya sebutkan barusan adalah tuition hmm. fee per tahunnya. Kalau untuk S2 ya memang segitu aja sih tuition fee-nya. Karena Ya. kan biasanya kuliahnya cuma setahun. Untuk program kita yang paling mahal itu di MBA. MBA kita itu 19.300 pound. Itu untuk 1 tahun kuliah. Kalau untuk Hmm. program MBA, karena dia cukup populer, ini saya mau jelasin dulu di sini nih. MBA kita itu durasinya 1 tahun. Dan untuk students biasanya perlu memiliki 2 tahun pengalaman kerja. Tiap universitas kan beda-beda ya entry requirement-nya. Kalau di kita, kebetulan saya sebut di sini karena peminatnya cukup banyak. MBA di kita butuh pengalaman kerja 2 tahun, tapi tidak perlu di level manajerial. Yang penting Oke. working experience. Nah, Eh, harga-harga yang saya sebutkan di sini, atau yang saya sebutkan barusan, itu belum termasuk potongan beasiswa yang kita tawarkan. Jadi yang menarik di sini adalah beasiswa yang ditawarkan oleh University of Lincoln. Kalau beasiswa, pastinya student akan bertanya beasiswanya seperti apa, apakah full atau enggak. Jadi beasiswa kan memang ada dua macam ya, beasiswa yang full, tapi biasanya kalau dari universitas jarang menawarkan beasiswa yang full. Kalau beasiswa yang full semuanya dibayarkan, itu biasanya dari pemerintahnya masing-masing. Kalau di kita masuknya ke list yang namanya chevening. Nah, chevening itu seperti apa sih? Prosedurnya seperti apa? Deadline-nya kapan? Cara daftarnya segala macam. Sebenarnya sih yang lebih hafal dari timnya ACC ya, jadi nanti bisa tanya langsung ke mereka. Dari chevening ini bisa masuk kok ke tempat kita, jadi nggak masalah. Oke. Kalau Hmm. dari kitanya sendiri, beasiswanya berupa pemotongan harga. Dan potongan harganya sebenarnya cukup lumayan sih kalau saya bilang. Dan hopefully saya bisa share screen-nya. Kelihatan ya di layarnya ya. Presentasiku udah muncul lagi ya. Tekniknya ya. Udah muncul presentasinya. Oke, jadi kalau untuk beasiswa yang kita tawarkan, tergantung level atau program yang studentnya mau ambil. Kalau untuk level S1, kita punya namanya Undergraduate Scholarships, Global Undergraduate Scholarship. Dia potongannya 2.000 pound setiap tahunnya. Jadi kan kuliah ini 3 tahun nih. Di tahun pertama Yes. ada potongan 2.000 pound,
di tahun kedua ada potongan 2.000 lagi, di tahun ketiganya ada lagi potongan 2.000. Jadi nominalnya bisa sampai dengan 6.000 pound. Katakan tadi uang kuliahnya misalnya 16.000, berarti kan jadinya 14.000 di tahun pertama, 14.000 di tahun kedua, 14.000 di tahun ketiga. Kurang lebih seperti itu. Syaratnya apa sih Kak? Kalau misalnya Mm-mm. pengen dapat scholarship yang ini yang 2000 gitu misalnya, Oke, pakai jadi undergraduate. kalau untuk anak Indonesia kan ada dua macam ya. Ada anak-anak yang Mhm, misalkan masuk ke tempat kitanya dari international school ataupun dari national schools ya. Nanti itu ntar aku mhm, jelasin lagi. betul. Tapi pada dasarnya sih semuanya ngelihat daripada akademis kalian. Selama Hmm. kalian diterima masuk ke program tersebut, otomatis beasiswa ini akan kita kasih selama kalian daftarnya itu sebelum tanggal 1 Juni untuk masuk di bulan September. Oh, Jadi untuk penerimaan September 2024, program undergraduate atau S1 kita masih dibuka. Jadi siapa tahu di antara kalian hari ini ada yang masih belum tahu, masih bimbang mau kuliah tahun ini mau kemana dan segala macam. Di kita masih buka dan beasiswanya masih berlaku kok untuk yang potongan 2.000 pound ini. Jadi kesempatan untuk bisa daftar masih ada. Silahkan kalau mau daftar kontak ACC langsung, nanti mereka akan bantu untuk proses aplikasinya. Dalam waktu 2 atau 3 hari biasanya kita udah bisa kasih kabar apakah kamu bisa diterima masuk atau enggak. Ya, jadi untuk secara umum beasiswa yang 2.000 pound ini setiap tahunnya, kalian hanya perlu diterima masuk ke programnya tersebut. Biasanya tergantung daripada nilai raport kalian, tapi rata-rata 75-80% ke atas lah nilai yang kita cari untuk bisa oh, masuk ke program oke. gitu. Jadi untuk program beasiswa ini biasanya otomatis kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal apply programnya. Kalau kalian diterima masuk ke program tersebut, biasanya pas dapat offer letter akan dikasih tahu dapat beasiswa atau enggak gitu. Oke. Nah, untuk yang S2, kita ada dua macam beasiswa, ada yang otomatis, ada yang apply. Kalau untuk yang otomatis, namanya Southeast Asia Scholarship, ini yang paling bagus. Dia potongannya adalah 5.000 pound dan ini juga adalah otomatis. Oh, Selama IPK-nya, IPK ya namanya ya, GPA ya. iya betul, Ya. GPA, IPK. Kalau untuk IPK itu biasanya butuh nilainya setara dengan 3,0 ke atas. Oh, nice. Oke. Nggak terlalu tinggi kan ya? Enggak terlalu tinggi kok. Jadi biasanya untuk anak-anak Indo, IPK Mhm, 3,0 gampang lah, nggak terlalu sulit. Jadi kalau kalian punya IPK mhm, 3,0 ke atas, kalian apply ke tempat kita, mhm. ketika dapat offer letter biasanya akan otomatis tertulis potongan 5.000 pound. Jadi kalau uang Oh, kuliahnya tadi 18.000, berarti kan dipotong 5.000. Nah, itu kan berarti jadinya sekitar 13.000 gitu. berarti ini nggak ada Kuliah interview atau bikin essay atau gimana gitu ya, Mbak? Enggak. Jadi biasanya memang sih kalau apply kuliah ke UK, termasuk ke Hmm, LinkedIn ya, kita akan minta personal statement. Jadi oke. kita minta personal statement, tapi ini untuk apply programnya doang, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke. Nah, beda halnya dengan kalau kalian mau daftar yang Global Leader Scholarship, which is yang sebelah kanan layar kalian. Jadi kalau yang Southeast Asia Scholarship potongan 5.000 ini otomatis, kalau yang Global Leaders, kalian memang harus apply untuk scholarship-nya. Untuk scholarship application-nya, biasanya kita minta kalian isi data, kemudian juga nantinya kita akan kasih dua pertanyaan. Jadi modelnya kayak bikin personal statement lagi. Personal statement di sini biasanya kita akan kasih dua pertanyaan. Dan itu kalau berdasarkan pengalaman students yang udah dapat ya, ini beberapa tips aja mumpung hari ini lagi ada di sini. Saya kasih beberapa untuk ngedapetin Global Leader Scholarship ini karena ada beberapa student dari ACC sebelumnya yang udah pernah dapat. Oh, Saya kalau kita minta esainya itu personal statementnya itu 400 kata, jangan dibikin 1.000 kata. Karena kadang-kadang anak suka berbunga-bunga ya. Aduh banyak yang mau disampaikan, betul. tulis gitu-gitu. Kayak kurang gitu 400 kata tuh. Iya, kayaknya aku banyak banget achievementku nih Kak. Aku banyak banget yang mau ditulis. Iya, Tapi betul. kita minta kalian untuk ngikutin petunjuk yang kita kasih lah. Supaya kita tahu juga, oh kamu bisa ngikutin petunjuk gitu loh. So if we ask Hmm, you for 400 words personal statement, don't do 500, don't do hmm. 410, don't do 405, try to stick to 400. Dan 400 kata kan sebenarnya nggak banyak ya. Iya, nggak Jadi banyak sih. harus pinter-pinter aja lah cari apa sih yang aku mau sampaikan, apa sih yang paling bagus poin-poinnya supaya masuk dan supaya ngena gitu. Kalau nggak salah Oke. sih tahun lalu kita mintanya, tahun ini kita mintanya 400 kata gitu. Oke. Dan biasanya yang Biar pertanyaan ngepasin 400 itu ya yang agak iya, agak susahnya.
Nulis Tapi kan 400-nya semuanya mah nanti gampang. dibantu sama counselornya ACC lah, kan mereka bisa ngecek dan Yes, segala macam, cocok nggak betul. nih, bagus nggak nih, dan segala macam. Ya. Nah, untuk pertanyaannya biasanya, berdasarkan yang Mhm, kemarin-kemarin ya, pertanyaannya kayak mhm. misalkan, kasih tahu ke kita achievement kamu secara akademis apa, achievement Oke. kamu di luar akademis apa. Jadi kalau Mhm, misalkan kalian punya kegiatan volunteering atau kalian pernah, punya kegiatan yang, pokoknya di luar daripada kampus lah untuk menunjukkan aktivisme kalian apa, itu akan lebih baik untuk scholarship application ini, gitu. oke, oke. Berarti ini untuk berlaku untuk S1 sama S2 ya, Mbak ya? Untuk yang Global Betul. Leaders ini. Betul. Jadi kalau untuk Global Leader Scholarship, untuk aplikasi S1 bisa, untuk aplikasi S2 bisa. Hmm, Cuman kan kalau di kita itu di University of Lincoln, program S1 mhm. itu hanya ada di bulan September unfortunately. Jadi kita Ya. nggak ada intake lainnya. Kalau untuk Mhm, program mhm. S2, kita ada di Januari sama di September. Jadi ada dua Oke. kali intake dan student bisa daftar untuk kedua intake tersebut. Nah, Mhm. scholarships ini untuk yang global leaders ini kita punya deadline-nya dan kita Ya, terbagi atas istilahnya ronde ya atau rounds. Jadi sebagai ya. contoh nih untuk yang September mendatang ini, unfortunately deadline-nya udah pada lewat semua. Tapi kan tahun depan Hmm, masih ada lagi. ya. Sebagai contoh aja, kita deadline-nya ada di Desember, Maret, sama di Juni 2024. Jadi kan kemarin baru lewat nih. Ini adalah deadline untuk apply scholarship-nya. Tapi Hmm, sebelum kalian apply scholarship-nya ini, kalian udah harus apply programnya terlebih dahulu. Jadi kalian udah harus punya offer letter dulu, surat penerimaan dulu bahwa kalian bisa diterima masuk ke University of Lincoln. Nah, mhm, oke. offer letter itu ada dua macam. Ada yang conditional, ada yang unconditional. Kalau di Mhm. kita cukup punya conditional offer letter aja. Oh, Conditional offer itu nice. misalnya sebagai student yang katakan aku udah kirim nilai-nilaiku semua nih. Aku udah punya transkrip semester 1, semester 2 dan seterusnya sampai dengan semester paling akhir. Tapi aku belum punya IELTS. Berdasarkan transkrip yang kamu kasih, kita bisa terima kamu, tapi masih ada dokumen-dokumen lain yang kurang. Itu dapatnya adalah conditional offer, gitu. Kalau Hmm, dapat unconditional offer, itu artinya semua syarat-syarat sudah dipenuhin semua dan kalian bisa kita terima. Tapi kalau untuk daftar yang scholarship ini, cukup pakai conditional offer aja. Yang penting apply terlebih dahulu, itu sih messaging utamanya. hmm, Kalau kalian mau ya. apply yang Global Leader Scholarship, untuk yang September intake mungkin rondenya udah pada lewat semua, tapi Ya, kita punya yang Januari intake. Jadi kalau kalian ya. cari S2 untuk Januari intake, aplikasi akan dibuka mulai minggu depan. Kalian udah mulai bisa apply Hmm, untuk programnya terlebih dahulu, baru setelah itu bisa mendapatkan offer. Jadi silahkan kontak oke. ACC untuk informasi lebih lanjut, Hmm. ya. Aku mau Jadi, mastiin sekali lagi, ya, Mbak. ah, ah, eh untuk yang global ini berarti yang penting kita punya conditional of letter, betul. nggak ada minimum IPK juga kan ya berarti untuk apply ke Hmm, situ. saya lupa bilang, iya, kalau untuk yang Global Iya. Leader Scholarship tetap ada IPK minimumnya, tapi sama dengan yang Southeast Asia Scholarship. Jadi sebenarnya kalau Ah, kalian oke. memenuhi syarat dapat yang Southeast Asia Scholarship, kalian Hmm. memenuhi syarat untuk ngedapetin yang Global Leader Scholarship. Oh, Gitu. nice, nice. Nice. Nah, tuh guys, lumayan banget soalnya 50% kan ya. Kapan lagi ada scholarship yang 50% dan syaratnya, wah, ya nggak terlalu strict lah ya aku bilang. Oke. Nggak terlalu susah sih, betul. Dan secara umum, Hmm. kalau untuk kita, salah satu hal yang aku perhatikan, kalau untuk daftar program katakan S1, kan kita butuh Mhm. akademis sama bahasa Inggris ya, atau IELTS Yes, biasanya betul. katakan standarnya. S2 pun sama, kita ngeliat nilai transkrip S1 kamu, kita juga ngeliat IELTS-mu. Nah, untuk Hmm. program S2, salah satu yang saya perhatikan untuk Lincoln, rata-rata untuk program S2 kita IELTS-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget kok. Rata-rata 6,0 Hmm. masih bisa dapat, tapi balik lagi ke programnya Oh, masing-masing ya. oke. Hmm. Ada beberapa program yang berhubungan dengan health yang mungkin IELTS-nya butuhnya 7, 7,5. Tapi Ya. kalau untuk program-program bisnis, rata-rata 6,0 tuh masih dapat. Jadi bukan Oh, 6,5. nice. Jadi itu salah Oke. satu perbedaan kita mungkin dengan uni-uni yang lainnya. Gitu. Untuk S1-nya berapa, Kak? Kalau untuk S1 Generally standar sih, berapa? kita rata-rata butuhnya adalah S1 6,0, no band below 5.5. Kecuali dia Oke. masuk ke program-program yang namanya International Year One, which is yang something yang saya Hmm. bisa bahas sebentar lagi. Gitu. Oke. Ada lagi kah yang mau Nah, itu ditanyakan juga. sejauh ini? Nah, berhubungan dengan International Year One, jadi Hmm, aku pengen nanya soal yang kurikulum nasional sama internasional nih, dari hmm, anak-anak SMA yang pengen daftar untuk S1. betul. Itu kayak gimana sih, Mbak?
Jadi kalau misalkan di antara yang hari ini hadir, ada yang tertarik untuk mengambil program S1, di kita itu saat ini masih terbagi 2 program. Ada yang direct entry, bisa langsung masuk ke year 1, ada yang melalui namanya International Year 1. International Year 1 ini bukan berarti kamu ngambil foundation. Kalau ngambil foundation berarti kan durasi belajarnya jadinya 4 tahun ya. International Year 1 ini, kamu tetap masuk ke tahun pertama, selesai dalam waktu 3 tahun kuliahnya. Hanya saja, tahun pertamanya itu ada elemen kamu belajar bahasa Inggris. Kenapa belajar bahasa Inggris? Karena pada dasarnya kalau kalian terbiasa dengan sistem nasional atau kurikulum Indonesia, mungkin kalian nggak terlalu familiar dengan cara bikin esai atau report dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin kalian bisa struggle di situ. Makanya untuk program International Year 1, kita tawarkan kalian untuk belajar, tetap mata kuliah yang kalian ambil, plus ada beberapa subjects atau mata kuliah yang berhubungan dengan academic English. Bedanya itu doang sih, dan selain itu sih sebenarnya tuition fee-nya juga biasanya lebih murah untuk ambil International Year 1. Tapi untuk saat ini, International Year 1 kita masih terbatas kepada 4 mata kuliah, yaitu di bidang Accounting and Finance, Business and Management, Marketing and Tourism, sama Computer Science. Jadi kalian kalau ngambil di antara 4 program ini, nggak perlu ambil foundation, kalian lulus kelas 12 nasional SMA, kemudian kalian bisa langsung masuk ke International Year 1 antara 4 ini, tergantung jurusan yang kalian ambil. Jadi kalau kita tunjukin progression-nya, hopefully akan muncul di layar kalian ya. Yang di sebelah kanan tabelnya ini adalah nama-nama program yang bisa ambil dari International Year 1. Sebagai contoh aja misalnya Computer Science. Jadi kalau kalian lulusan kelas 12 SMA, kalian tertarik mau ngambil S1-nya Bachelor Computer Science, kalian selesai kelas 12 SMA, selama rapor kalian bagus, kalian punya IELTS minimum 5,5, IELTS UKVI ya, kalian bisa langsung masuk International Year 1 Computer Science, itu di tahun pertamanya. Setelah selesai 1 tahun, kalian lanjut di program reguler Bachelor of Computer Science di tahun kedua dan di tahun ketiga. Selesainya tetap dalam waktu 3 tahun. Jadi ini adalah program-program yang bisa dari lulusan SMA nasional. Kalau kalian dari lulusan SMA nasional, tapi bukan tertarik untuk program-program ini, unfortunately sih, untuk sekarang kita bilangnya kalian tetap perlu foundation. Kebetulan untuk foundation-nya kita tidak tawarkan dengan University of Lincoln sendiri, kalian bisa ambil foundation di tempat-tempat lain, nggak masalah, tinggal minta referensi ke AACC, ambilnya di mana, gitu. Apa sih kelebihannya International Year 1? Uang kuliahnya sebenarnya sih sangat murah ya dibandingkan kalian langsung ambil program S1 biasa. Kalau program S1 kita, itu startingnya tadi sekitar 15.900. Tapi kalau untuk International Year 1, itu startingnya dari sekitar 12.500 pound untuk 1 tahun pertama. Kemudian nanti di tahun kedua, kalian bayar yang biasa ya, yang 15.900 ke atas. Tahun ketiga juga sama, cuma jangan lupa masih dapat yang Global Undergraduate Scholarship. Jadi di tahun kedua sama di tahun ketiga masih dapat potongan 2.000 pound, gitu. Hopefully make sense ya? Ya, aku Oke, sih sip. make sense ya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jadi bisa langsung tanyakan aja ke pihak ACC. Nanti Oke, tinggal siap. ke linknya juga udah ada di chat box juga. Oke. Sebenarnya sih kalau dari sayanya sih kurang lebih seperti itu sih yang Mhm, saya mau sampaikan mengenai University of Lincoln. Terus kalau ada yang mau mhm, tanya-tanya soal kotanya lebih lanjut atau mungkin Inggris secara umum, silahkan, nggak masalah, nggak harus tentang ya, Lincoln juga nggak apa-apa. ya, Gitu. nice banget sih aku lihat kotanya. Enak ya Mbak tinggal di situ. Jadi aku penasaran yang sebagai yang lagi tinggal di situ tuh gimana ya, kota Lincoln itu. Strategis juga sih, dan kebetulan kan Hmm, saya udah ngerasain kayak kota besar tuh kayak apa. Ternyata tinggal di kota yang nggak terlalu besar juga cocok. Apalagi sebagai pelajar ya, mungkin hmm, lebih kondusif ya, buat belajar. Terus juga biayanya kan nggak terlalu mahal. Karena kan mungkin sekarang ini mhm, ya mungkin karena kursnya lagi rendah dan segala macam ya, untuk rupiah, terus jadi takut, oh biaya hmm, nanti terlalu mahal dan segala macam. Kalau untuk Lincoln ya itu nggak terlalu mahal sih biaya hidupnya. hmm, Dan karena kita di tengah-tengah, kalian masih mau tinggal, mau jalan-jalan ke kota-kota lain pun itu masih oke, ya, gitu. nice. Terus tadi aku ada lihat di presentasi juga soal activities sama klub activities Hmm, ekstrakurikuler gitu ya. ya, Aku penasaran banget karena kan ini kan student student city city ya. ya, Mhm, betul. Karena dia hidupnya karena dari mahasiswa yang ada di sana. Gimana sih ya. kegiatan ekstra yang ada di Lincoln itu?
Seharusnya sih tadi aku bawa student kita ya. Kebetulan ada student Iya. kita juga dari ACC dan student-student dari negara-negara lain. Hmm. Biasanya kalau untuk international students ya tadi itu pilihannya ada dua. Kalau mereka pede dengan menggunakan bahasa Inggrisnya, untuk ngedapetin kerja sih seharusnya nggak terlalu sulit. Hmm. Paling mungkin anak-anak Indo atau mungkin anak-anak yang lainnya yang mungkin English adalah second language ya, mereka suka nggak pede aja dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kadang-kadang mereka apply jobs, terus nggak dapet sekali, terus langsung ngerasa, "Ah, aku nggak pede nih," dan segala macam. Padahal kenyataannya kalau di luar negeri harus tough sih, dalam arti Ya. kalau nggak dapet job langsung di awal pertama bukan berarti udah quit gitu loh, nggak. Tetap harus apply, tetap harus coba dan segala macam. Makanya kita punya student support center atau job center yang bisa Ya. ngebantuin students untuk persiapan CV, persiapan interview, kan penting tuh. Nah, itu semuanya bisa dibantu sama kampus kita. Untuk Hmm. students kalau mau kerja part-time di luar kampus, paling gampang sih kayak kerja di restoran-restoran Asia ya. Mereka pasti Ya. nyari staff-staffnya yang dari Asia Iya. juga kok, gitu. Betul. Dan palingan kan enaknya itu kan banyakan jobs-nya kan fisik ya. Maksudnya kan nggak terlalu Hmm. berkomunikasi dengan Hmm. customer dan segala macam. Itu sih salah satu jobs yang paling gampang. Tapi kalau kalian minatnya misalnya, aku senang belanja baju nih, ya kalian kerja aja di toko-toko baju. Atau aku senangnya Hmm. ngafe nih, mau dapat diskon. Atau aku senangnya nonton nonton film nih, kerja aja di bioskop gitu-gitu. Hmm. Jadi job Oke. opportunities pasti ada, yang penting harus pede dalam menggunakan bahasa Inggris, sehingga kalau Hmm. pas interview jangan kelihatan malu-malu gitu loh. Dan yang Bener paling sih, itu gampang kunci utamanya ya. iya, benar. Itu memang berdasarkan pengalaman Dimanapun itu student loh. sih. Hmm. Mhm. Hmm. Terus juga apalagi ya, kalau mau kerja yang paling gampang ya itu jadi international student ambassador kita juga banyak kok yang minat. Kenapa? Karena kalian Hmm. kita udah tahu Ya. lah, kalian kan pasti student. Kalau kita butuh student dari Indo untuk jadi student ambassador, pasti kita akan tarik, gitu. Nice banget. Mhm. Oke, ini ada pertanyaan juga Mbak soal Mmm, spesifik ya tentang mmm, minimum score IB gitu ya. Misalnya ada anak international student gitu mmm, yang pengen daftar ke LinkedIn ya. dengan menggunakan IB-nya, skornya minimumnya berapa kira-kira? Oke, kalau misalkan mau masuk sekarang Hmm. ini untuk bulan September 2024, mungkin ada yang sudah Mhm. familiar dengan istilah clearing ya. Jadi kalau di UK Ya. itu, kalau kita udah memasuki masa clearing, biasanya entry requirement-nya lebih rendah dibandingkan secara umumnya. Kenapa? Karena kita mau menu-menuin kelasnya. Jadi there are still spots available in certain Hmm. programs. Kalau spot itu masih available, biasanya nilai IB-nya juga akan lebih rendah untuk clearing Hmm. di September 2024 masuk ke 2024 ini ya. Hmm. Tapi Ya. secara umum, kalau kita bicara masuk ke University of Lincoln, rata-rata minimum IB score-nya itu sekitar 27 points. Jadi nggak tinggi-tinggi banget kok. Oke, Tapi memang per program pasti 27, beda-beda. yes, reasonable sih 27 itu juga nggak yang nggak banget kayak yang tinggi banget juga sih masih oke lah. Betul. Kecuali, Kalau misalkan sebagai contoh ya, kalau bidang-bidang kayak biomedical sciences ya, atau bidang-bidang life sciences biasanya 32-an ke atas. Tapi ya ah, semuanya oke. case by case dan akan kelihatan di website Hmm. kita kok. Kalau misalkan Hmm. mau ditunjukin, aku bisa tunjukin. Tapi kalau sekarang Yes. ini karena kita udah masuk ke clearing, biasanya entry requirement-nya saat ini lebih rendah, Oke. gitu. Oke, nah Tapi ini 27 buat points Damar, on average ya. yes. Kalau Damar sudah lulus tahun ini, kira-kira dapat IB nanti di bulan Agustus, mungkin bisa coba dari sekarang untuk masuk ke clearingnya. Mm, Kalau tahun depan nanti tinggal cek websitenya LinkedIn itu jelas banget, udah ada berapa requirementnya setiap programnya. Kalau bingung, ya tinggal tanya lagi ke ACC gitu. mm. Simpelnya. Terus kalau untuk anak IB kan ya, biasanya kan Hmm. ada HL, ada SL. Kalau misalkan ngambil Yes, program-program yang betul. bersifat sciences, biasanya antara biologi atau chemistry plus matematika itu udah bagus. Ya, Gitu. oke, Jadi sekali lagi case by get it. case tergantung programnya ngambilnya apa ya. Cuman kalau Hmm. kayak bisnis kita nggak ada requirement harus punya ini gitu gitu. Hmm. Hmm. Oke, get it. Oh So ya, paling far yang sih saya dan, mau tanyain satu lagi Dekna lupa. Aku biasanya yes. mau infoin kalau untuk pendaftaran ya. Kalau UK Hmm. biasanya sih kita minta daftarnya cukup cepat, cukup Ah, ya cukup awal lah ya. Misalkan hmm. masuknya untuk September 2025, setahun sebelumnya biasanya pendaftaran udah mulai dibuka. Oke, oke. Jadi kalian udah bisa, daftar berdasarkan nilai akademis yang kalian milikin sekarang. Hmm. Nggak harus nilai Oke, akhir, good. itu bisa dipakai, Hmm. gitu. Oke, bagus kalau gitu. Jadi udah bisa prepare lebih cepat ya. Dari Gitu, setahun iya. sebelumnya udah bisa daftar. Dan yang paling penting lagi kalau kalian daftarnya awal, kalian punya kesempatan yang bagus untuk bisa coba 3 ronde aplikasi yang Global Leader Scholarship. Nah,
Itu dia tuh, penting banget. Karena kadang-kadang anak Indo suka last minute sih, kalau apply masih mepet-mepet gitu loh. Terus kan udah kelewatan kesempatan untuk apply scholarship-nya, karena Iya. sebenarnya untuk apply yang scholarship ini, kalau Mhm. ronde-ronde awal biasanya yang apply pasti lebih dikit. Karena kan mungkin mikirnya, "Ah, Nah, entar aja deh belakangan," segala macam. iya, Padahal di bener. ronde-ronde awal ini adalah kesempatan kalian, karena yang daftar kan lebih sedikit, artinya chance kalian untuk bisa Yes. ngedapetin akan lebih besar. Dan yang lebih Oke. penting lagi di sini, kalau kalian daftarnya lewat ACC, biasanya kita memang punya kuota untuk student, kayak misalkan dari Indonesia ada kuotanya berapa, dari Iya. Malaysia ada kuotanya berapa students. Kalau kalian daftarnya lewat ACC, biasanya kita juga ada kuotanya untuk ACC-nya. Jadi kalian nanti ngomong Nah. sama ACC, "Aku mau daftar untuk beasiswa ini," nanti ACC akan ngomong ke kita, "Selama kamu memenuhi syaratnya, harusnya kita bisa coba masukin." Yes. Gitu. Good news tuh, guys. Jadi segera aja masukin aplikasinya lewat ACC dan ini free, kita juga nggak ada biaya tambahan apapun. Jadi kalian kalau mau coba-coba untuk apply nggak ada masalah, tinggal daftar aja lewat ACC. Ya, Ada lagi mungkin? oke. So far sih udah semua sih Mbak untuk pertanyaannya. Udah terjawab semua. Tadi so far pada pertanyaan soal scholarship ya, sama entry requirement seperti apa. Mhm. Sebentar. Oke. Satu lagi cara apply-nya gimana nanti kamu Rizky bisa cek ke chatbox. Di chatbox itu ada link untuk ke ACC. Nanti kita akan bantu daftarin kamu ke LinkedIn. Kenapa lebih gampang lewat ACC? Karena kalau Hmm, nanyanya ke saya, aduh saya kayak kadang-kadang untuk balasnya lama ya. Makanya kita kerjasama dengan ACC karena untuk bantuin aplikasi, terus nanti hmm, akomodasi kamu di mana, cara pembayarannya yes. gimana, sampai nanti kamu berangkatnya kayak gimana sih, itu semuanya akan dibantuin Ya, semua oleh ACC sampai kamu nyampe ke sini. tuh. Gitu. Dan guys, ingat Mbak Keke ini di UK ya tinggal. Jadi time zone-nya berbeda dengan kita. Jadi kalau kamu mau nanya langsung, pasti akan, ya pasti ada perbedaan time zone tadi. Jadi better ya kalau misalnya pengen cepet dijawabnya, konsultasi aja lah ke ACC. Betul. Oh, itu juga free. Oh, gitu. Oke, terjawab semua. Thank you so much ya Mbak Keke. Hari ini sudah memberikan pencerahan. Nanti hopefully kita segera bisa ketemu di Indonesia. Mungkin kita akan Ya, bikin event offline gitu ya. ya betul. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, nanti kita Mhm. bisa ketemu langsung di acaranya ACC yang di Jakarta, Surabaya, atau Yes. Bali ya? Ya, Siap. yes. Oke, See you thank you soon very berarti much ya. everyone. Thank you so much Dekna ya. Thank you ACC ya. Thank you Thank you so much teman-teman. Mbak Kalau ada yang mau Keke. ditanya-tanya, bisa kontak langsung ke ACC, nanti bisa kontak ke saya Yes, melalui mereka. betul. Siap. Alright, take Thank care. you semuanya sudah join. Bye-bye. Bye. Picture yourself learning in a country where history, culture, and innovation intertwine. Make a move to the United Kingdom. Home to 4 of the top 10 universities in the world, the UK offers an unparalleled educational experience. The UK is also a gateway to exciting job opportunities, with many graduates going on to work for top global companies. And it's not just about the books. With a diverse student population from over 200 different countries, you'll be part of a vibrant community. But we understand, studying abroad is a big decision. It's exciting, but it can also be daunting. That's where AECC comes in. We're here to guide you through every step of your journey. From choosing the right course and university, to visa processing and pre-departure guidance, we offer end-to-end services, all for free. So, are you ready to take the leap? Get in touch with the ECC today, and let's make your UK study dream a reality. Fill out the contact form on our website today.